Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Safa Brilianti dengan NIM 2286 20649 dengan dosen pengampu Bapak Nurul Mutakin MPD. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah menyusun alur tujuan pembelajaran. Disimak videonya ya. Pada kurikulum Merdeka, kita sudah mempelajari mengenai capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran adalah kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didik di dalam satu fase. Capaian pembelajaran ini ditetapkan oleh pemerintah. Namun, untuk memadu kegiatan pembelajaran sehari-hari, CP perlu diuraikan menjadi tujuan pembelajaran yang lebih operasional dan konkret. Perencanaan pembelajaran ini merupakan bagian dari kurikulum operasional satuan pendidikan. Proses berpikir dalam merencanakan pembelajaran dapat digambarkan menjadi 4 tahap. Tahap pertama yaitu memahami CP, tahap kedua yaitu merumuskan tujuan pembelajaran, tahap ketiga yaitu menyusun alur tujuan pembelajaran, dan tahap keempat yaitu merancang pembelajaran. Tahap pertama yaitu memahami CP. Capaian pembelajaran disusun pada fase. Satu fase terdiri dari 1 hingga 3 tahun. Fase tidak sama dengan kelas. Fase merupakan kompetensi, sedangkan kelas menunjukkan kelompok berdasarkan usia. Oleh karena itu, dalam merencanakan pembelajaran untuk satu fase, pendidik hendaknya melakukan kolaborasi dan komunikasi dengan rekan pendidik yang sama-sama mengajar pada satu fase yang sama. Sebagai contoh, pada fase A, berlaku pada kelas 1 dan kelas 2. Saat merancang pembelajaran, pendidik kelas 1 dan 2 perlu duduk bersama untuk menentukan rencana batasan kompetensi di setiap jenjang. Dengan begitu, kompetensi pembelajaran yang akan dicapai peserta didik dapat dipelajari secara berkesinambungan. Untuk memahami capaian pembelajaran, ada 4 tahap. Tahap pertama yaitu memahami rasional. Rasional menjelaskan alasan pentingnya mempelajari mata pelajaran tersebut serta kaitannya dengan profil pelajar Pancasila. Untuk membantu memahami bagian ini, kita dapat menggunakan pertanyaan-pertanyaan pemantik sebagai berikut. Selanjutnya, tahap kedua, memahami tujuan mata pelajaran. Tujuan menjelaskan kemampuan atau kompetensi yang dituju setelah peserta didik mempelajari mata pelajaran tersebut secara keseluruhan. Untuk membantu memahami bagian ini, kita dapat menggunakan pertanyaan pemantik sebagai berikut. Lanjut, tahap ketiga, mempelajari karakteristik. Bagian karakteristik menjelaskan apa yang dipelajari dalam mata pelajaran tersebut serta elemen-elemen yang membentuk mata pelajaran. Untuk membantu memahami bagian ini, kita dapat menggunakan pertanyaan pemantik sebagai berikut. Tahap terakhir, mempelajari capaian per fase. Bagian ini berisi kompetensi yang harus dicapai dalam satu fase. Untuk membantu memahami bagian ini, kita dapat menggunakan pertanyaan pemantik sebagai berikut. Untuk belajar memahami capaian pembelajaran, pendidik juga bisa membentuk komunitas belajar di satuan pendidikannya. Bergabung dengan komunitas belajar yang sudah ada atau belajar dari contoh-contoh CP pada mata pelajaran lain. Karena pada dasarnya CP disusun dengan prinsip yang sama. Setelah mempelajari cara memahami capaian pembelajaran, sekarang mari kita coba praktikan mata pelajaran IPAS fase A. Mari kita mulai dengan melakukan langkah pertama yaitu memahami rasional. Dimulai dari memahami. Mengapa peserta didik perlu mempelajari mata pelajaran ini? Rasional mata pelajaran yang terdiri atas definisi mapel, fungsi, dan ruang lingkup. Dari teks ini dapat ditarik kesimpulan bahwa IPAS adalah ilmu pengetahuan yang mengkaji tentang makhluk hidup dan benda mati di alam semesta serta interaksinya, dan mengkaji kehidupan manusia sebagai individu sekaligus sebagai makhluk sosial yang berinteraksi dengan lingkungannya. Selanjutnya, memahami apa fokus utama yang ingin dicapai dari mapel ini. Dalam paragraf ini, terlihat bahwa fokus utama pembelajaran IPA adalah tentang bagaimana peserta didik mampu memanfaatkan pengetahuan yang dimiliki untuk bisa menumbuhkan rasa ingin tahu terhadap fenomena yang terjadi di sekitar. Selanjutnya adalah bagaimana mata pelajaran ini dapat berperan dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila. Diharapkan akan dapat menumbuhkan rasa ingin tahu para peserta didik terhadap fenomena yang terjadi di sekitarnya.
Keingintahuan ini juga diharapkan dapat menumbuhkan sikap akhlak mulia terhadap dirinya, terhadap alam, juga mengasah daya nalar peserta didik untuk menjadi lebih kritis, kreatif, dan juga mandiri. Selanjutnya ke tahap kedua, memahami tujuan. Kompetensi apa saja yang perlu dimiliki peserta didik untuk sampai di capaian pembelajaran fase akhir? Kompetensi yang perlu dimiliki peserta didik yaitu mengembangkan ketertarikan serta rasa ingin tahu, berperan aktif, mengembangkan keterampilan inquiry, mengerti siapa dirinya, dan memahami persyaratan yang diperlukan peserta didik. Tahap ketiga, mempelajari karakteristik mata pelajaran. Apa sajakah karakteristik dan elemen yang terdapat dalam mata pelajaran? Pertama, pembelajaran IPA memiliki karakter yang dinamis dan senantiasa berkembang berdasarkan penelitian terbaru. Artinya, pendidik juga perlu terus memperbarui wawasan dan keilmuannya. Kemudian, ada dua elemen utama dalam pembelajaran, yaitu pemahaman IPAS dan keterampilan proses. Pemahaman IPAS merupakan pengetahuan yang berkaitan dengan fakta, konsep, prinsip, hukum, teori, dan model yang telah ditetapkan oleh para ilmuwan. Sedangkan keterampilan proses merupakan sebuah proses dalam melakukan diagnosa terhadap situasi, merumuskan permasalahan, mengkritik, dan bereksperimen. Setiap mempelajari ruang lingkup, peserta didik selalu melalui proses sebagai berikut. Yang pertama ada mengamati, yang kedua ada mempertanyakan dan memprediksi, yang ketiga merencanakan dan melakukan penyelidikan, yang keempat ada memproses dan menganalisis dan informasi, yang kelima ada mengevaluasi dan refleksi, dan yang terakhir mengkomunikasikan hasil. Hal ini yang menjadi karakteristik mata pelajaran IPAS dan semua kelompok mata pelajaran IPA dan IPS. Selanjutnya, mempelajari capaian per fase. Dalam bagian ini kita bisa mencari tahu mengenai apa yang akan dipelajari di fase ini. Yang kedua, kata kunci apa yang penting dalam CP. Misalnya dalam kalimat ini, peserta didik bisa mengoptimalkan kemampuan indera untuk mengamati, bertanya, mencoba, dan menceritakan pengalaman belajar yang telah diperoleh terkait peristiwa yang terjadi di lingkungan sekitarnya, baik secara verbal maupun non-verbal. Artinya, pembelajaran IPA dan IPS harus bersifat kontekstual. Pada tabel elemen, kita bisa melihat lebih rinci kompetensi dan ruang lingkup di fase tersebut. Jika diperlukan, pendidik juga bisa mempelajari fase sebelumnya atau setelahnya untuk melihat kesinambungan antar fase. Dengan memahami CP ini, pendidik bisa mengetahui diantaranya mapel IPA tidak berfokus pada banyaknya pengetahuan yang diserap peserta didik, tapi bagaimana peserta didik menerapkan pengetahuannya. Hal ini sangat mempengaruhi pada perencanaan belajar. Nantinya hal-hal ini tidak akan diketahui oleh pendidik jika ia tidak membaca dan mempelajari CP-nya masing-masing. Perlu diketahui bahwa proses merumuskan capaian pembelajaran ini juga melibatkan para guru. Maka sebagai orang yang terlibat langsung di lapangan, umpan balik dari kita sangat dibutuhkan oleh pemerintah. Selanjutnya, kita akan merumuskan tujuan pembelajaran pada mata pelajaran IPA fase A, yaitu mengidentifikasikan kata kunci pada CP yang berkaitan dengan kompetensi dan lingkup materi. Sebelum memulai, siapkan kembali dokumen pencapaian pembelajaran. Yang kedua ada buku catatan atau laptop untuk praktik. Tujuan pembelajaran dirumuskan dengan menganalisis kompetensi dan lingkup materi pada CP. Jadi, yang pertama dilakukan adalah mengidentifikasi kata kunci pada CP yang berkaitan dengan kompetensi dan lingkup materi. Selanjutnya, masuk pada elemen pertama yaitu elemen pada pemahaman IPAS. Pada kalimat ini, kompetensi yang diminta adalah mengenal dan menyebutkan. Lingkup materinya adalah bagian tubuh manusia dan dilanjutkan pada setiap elemennya. Langkah kedua yaitu mengelompokkan hasil identifikasi. Kita mengelompokkan kompetensi dan ruang lingkupnya untuk mempermudah analisis. Hasil identifikasi ini bisa kita tuangkan dalam tabel seperti contoh berikut.
Tahap terakhir merumuskan tujuan pembelajaran. Misalnya, pada kalimat CP berikut dengan kompetensi dan ruang lingkup yang sudah dipetakan, maka tujuan pembelajarannya adalah mengenal bagian anggota tubuh dan panca indera. Selanjutnya, terakhir kita akan membuat alur tujuan pembelajaran. Penyusunan ATP dilakukan setelah seluruh capaian pembelajaran telah diturunkan menjadi tujuan pembelajaran. Langkah pertama dalam menyusun alur tujuan pembelajaran adalah perlunya kolaborasi antar pendidik yang mengajar dalam fase yang sama. Ini perlu dilakukan untuk menjaga agar tujuan pembelajaran tetap berkesinambungan. Untuk menyusun alur tujuan pembelajaran IPAS fase A, maka guru kelas 1 dan 2 perlu duduk bersama untuk saling berdiskusi dan berkolaborasi. Langkah kedua adalah menyusun tujuan pembelajaran secara logis dan runtun dari kompetensi yang di tingkat pondasi ke kompetensi yang lebih tinggi. Jika dikaitkan dengan mata pelajaran IPAS, yakni mulai dari materi yang mudah dipahami sampai ke materi yang lebih abstrak dan membutuhkan pemahaman lanjutan. Salah satu metode penyusunan yang dapat dipilih adalah metode perancah atau scaffolding. Metode ini merupakan metode penguatan yang bertujuan untuk meningkatkan standar performa sekaligus mengurangi bimbingan atau intervensi secara bertahap. Misalnya, dalam elemen panca indera dan anggota tubuh, maka peserta didik dapat dipaparkan menggunakan animasi bergerak untuk memperkenalkan bagian anggota tubuh manusia dan panca indera. Pendidik dapat memulai dengan menggunakan buku bergambar untuk memancing minat peserta didik agar paham. Hal lain yang perlu dipertimbangkan dalam tingkat kelas. Karena satu fase bisa terdiri dari 1 sampai 3 tahun. Maka, pendidik perlu mempertimbangkan mana konsep yang sebaiknya diajarkan di kelas 1 atau di kelas 2. Kita bisa menggunakan cara penguatan dari yang mudah ke yang sulit. Misalnya, dalam elemen mengenal panca indera kelas 1, kita bisa mengajak peserta didik untuk menyanyikan lagu sederhana untuk mengenal bagian-bagian tubuh manusia. Baik, dengan mengikuti langkah-langkah ini, diharapkan proses pembelajaran akan lebih terstruktur dan efektif, membantu siswa mencapai hasil belajar yang diinginkan. Terima kasih telah menyaksikan vlog ini, dan semoga informasi yang diberikan bermanfaat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran Anda. Baik, itu dia video langkah-langkah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.